Om. Terima kasih semua. Ya, terima. Berapa itu jumlahnya? Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya kita punya dua tujuan. Pertama adalah kritik kepada kritik sekaligus pasemon kepada Pak Harso Monoarfa. Yang kedua, ini adalah cara kita untuk mengembalikan dalam tanda kutip apa yang telah diberikan oleh Pak Harso kepada yang dia sebut dengan sejumlah kiai besar. Beliau menyebut bahwa I have provide everywhere. Saya menyiapkan buah tangan atau amplop untuk para kiai itu dimanapun berada. Nah, malam ini kita ingin menegaskan bahwa we should return it everywhere. How many kiai given by Harso. Jadi kita ingin akan mengembalikan berapa yang diberikan oleh Pak Harso kepada para kiai itu, dan kiai mana aja yang diberikan, dan ini sebatas hikmah kita kepada para kiai untuk menjaga marwah para kiai. Sebisa yang kita lakukan, kita ingin menggelurakan pada seluruh santri Nusantara untuk bahu-membahu, untuk saweran, dan kemudian diserahkan kepada Pak Harso secara langsung atau bisa dititipkan kepada orang-orang yang kita yakini sampai kepada Pak Harso. Kurang lebih seperti itu. Berarti kegiatan adonasi ini akan terus bergulir? Ya, ini Jogja untuk pertama kali, dan ini kita bikin gerakan yang beda. Kenapa? Karena ini bagian dari akhlak para santri yang ditanamkan para kiai, bahwa ketika kita tidak setuju atau kita mengkritik, tidak harus demo, tidak harus bakar-bakar foto Pak Harso misalnya. Kita ingin bahwa yang diinginkan Pak Harso, keluhan bahwa dia terbebani oleh permintaan amplop dari para kiai itu, seperti di video di KPK. Nah, ini adalah jawaban bahwa kita kasihan tokoh sekelas Pak Harso mengeluh tentang amplop yang diberikan para kiai. Kita kembalikan dengan cara saweran model-model santri seperti ini. Kenapa kita kembalikan? Karena kiai itu membangun pesantren di lembaga yang tidak bisa dijangkau oleh negara. Pertama itu. Yang kedua, kiai membangun kampus di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh kampus yang didirikan oleh negara. Ketika negara tidak bisa mendidik seluruh anak bangsanya, kiai turun tangan untuk mendidik, sementara kontribusi itu tidak terhitung, tidak ternilai. Kalau kemudian disimplistiskan atau Pak Harso melakukan demoralisasi kepada para kiai dengan meminta-minta amplop, kita kali ini tidak akan mengembalikan, tidak akan menjawab dengan demoralisasi kepada Pak Harso, tetapi mencoba untuk memperadabkan dalam tanda kutip Pak Harso. Kurang lebih seperti itu. Meski Pak Harso sudah minta maaf? Iya, permintaan maaf politisi itu kan bersayap. Beliau meminta maaf kemudian mengeluh bahwa videonya dipotong. Nah, kita ingin permintaan maaf tanpa syarat, permintaan maaf yang tulus, yang mewakili realitas. Itu satu. Yang kedua, kita melihat Pak Harso ini tidak paham sejarah. Sejarah bangsa ini didirikan, sejarah bangsa ini sebenarnya milik siapa? Sepanjang yang kita tahu bahwa Republik ini milik 4 kelompok. Salah satunya adalah kiai dan para santri sebagai representasi Islam di tingkat negara, sama kayak TNI Polri, representasi militer di lingkup negara, atau kalangan nasionalis, representasi dari di lingkup negara, kayak kaum modernis diwakili Muhammadiyah dan Persi dan lain-lainnya di lingkup negara. Kalau kemudian sekelas menteri tidak memahami sejarah bangsa secara baik, kita merasa prihatin. Makanya cara kita memperadabkan dengan model saweran semacam ini. Semoga beliau terketuk. Jadi apa yang diharapkan dari santri ini kepada Pak Monoarfa itu, Pak? Iya, kita tidak berharap banyak ya, karena beliau tokoh nasional, seorang menteri, pejabat publik, ketua umum partai Islam. Kita sebenarnya agak geli, tidak memahami basis dari partainya, yaitu kaum pesantren, kaum muslimin. Partai ketiga adalah partai Islam, tetapi ketua umum ternyata tidak memahami konstituennya, dan itu dibuktikan dari statement tersebut, bahwa tadi para perwakilan santri dari berbagai daerah menyampaikan bahwa amplop atau sejenisnya itu adalah berkah. Berkah dalam arti itu khidmah santri kepada para kiai, telah dia diberikan dalam tanda kutip, diajari ilmu pengetahuan, diajari tata krama, diajari akhlak, diajari moralitas serta ilmu-ilmu keislaman, sekaligus ilmu-ilmu tentang nasionalisme. Nah,
orang sekaliber Pak Harto, kemudian kalau tidak membangun secara baik seperti ini, tentu kita tidak bisa berharap banyak. Mau diubah seperti apa? Karena dia sudah jadi tokoh nasional. Oke. Nama lengkap? Saya Muhammad Soleh Basyari. Aktivis NU. Aktivis NU ya. Koordinator donasi boleh dibilang gitu. Koordinator acara. Koordinator acara Seram itu. Kita ya ini di Jogja pertama, kemudian hari Kamis itu di Purwokerto dan di Banten. Acaranya sama. Jogja pertama seluruh Indonesia, Pak? Seluruh Indonesia pertama. Kita gerakan moral sifatnya ini. Berarti ini akan terus bergulir gitu ya, Mas? Terus bergulir ya. Insya Allah. Oke, makasih. Terima kasih teman-teman. Somoarfa. Maka di sini kami dari kaum Historian Jogja menyatakan sikap menolak keras dan mengecam atas narasi-narasi yang dikatakan oleh Suharto Monoarfa. Perlu kita ketahui, santri adalah pemersatu bangsa. Santri adalah penerus negara dan penerus perjuangan ulama. Maka saat ini kita nama Kiai terolok-olok karena perkataan Suharto Monoarfa. Maka di sini saya katakan sangat mengecam dan sangat menolak terhadap perkataan beliau yang seakan-akan menistakan ataupun menolak apa ya, mencorengkan nama baik dari suatu instansi yaitu pesantren, terkhusus kiai-kiai yang ada di Pulau Nusantara. Dan kami kaum Historian menyatakan sikap menolak dan mengutuk keras terhadap narasi-narasi yang disampaikan. Ada satu puisi yang ingin saya bacakan. Para kiai ini adalah para pencetak generasi muda yang tahu tentang agama. Tentunya para kiai ini merupakan pelopor negara kita ini. Para kiai, para santri adalah aktor, salah satu aktor berdirinya Indonesia ini. Maka kemudian kita yang berada dalam tubuh Santri Nusantara ini sangat kecewa kepada beliau. Sekali lagi Seakan-akan kurang bijaksana menurut saya pribadi. Nah, maka dari sini saya sebagai kaum Historian Yogyakarta menyatakan sikap dan sangat menolak keras dan mengecam terhadap narasi-narasi yang beliau sampaikan. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Karena santri sangatlah besar perannya dalam memajukan dan juga memerdekakan bangsa Indonesia ini dari berbagai macam penjajahan dan belenggu dari bangsa asing. Bisa kita lihat bagaimana peran kiai melalui salah satunya Ki Haji Hasyim Asy'ari pada masa itu dalam memerdekakan dan juga mengerahkan jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku, jaga hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancam tentang binasa di bawah dirimu, siapa datang mengancam tentang binasa di bawah dirimu.